Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Ketika orang-orang telah pergi dan rumah hitam tinggal bagian dapur saja yang tidak dimakan api, Erwin masih juga di tempat persembunyiannya. Dia ingin mati, malu pada dirinya, malu pada ayahnya yang tentu mengetahui segala apa yang telah dan mau dilakukannya. Pada saat itulah terdengar suara Jalubuk. Kau ingin mati, pengecut? Siapa yang akan mewarisi harimau dari dirimu? Mau kau biarkan dia berkelana tanpa tujuan? Kau tidak akan malu kalau piaraanmu sampai mengganas, membunuh kian kemari, membiarkan mayat-mayat manusia bergelimpangan tanpa punya dosa, hanya karena seorang pengecut tidak mewariskan kepada anaknya. Erwin menangis, semula terisak-isak, kemudian terseduh-seduh. Dia merasa terjepit dari segenap penjuru. Memang, kalau dia mati tanpa keturunan, maka harimau yang harus dipeliharanya akan berkeliaran kemana saja, akan membunuh siapa saja yang ditemuinya karena dia akan menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang tidak setia. Tapi aku sudah malu hidup, ayah. Aku telah berdosa, kata Erwin di antara tangisnya. Aku minta ampun. Tadi pun kau telah minta ampun, kata satu suara lain ini. Dan suara itu dikenalnya sebagai suara Saodah. Sekarang teringatlah dia bahwa dia telah mempermainkan Saodah. Memang tadi dia telah minta ampun ketika mendengar suara gelak ringis kuntilanak-kuntilanak di dalam rumah Ewis. Ketika gadis itu memeluk dia, tetapi setelah semua mereda kembali, dia malah hendak melakukan perbuatan sangat salah dengan anak yang masih gadis itu. Biasanya manusia semakin lama kian dewasa, umur dan cara berpikir. Kau tidak, baru lepas dari sekian banyak bahaya, kau telah hendak berbuat jahat dan sekaligus melanggar janjimu, kata Saodah yang tidak menampakkan diri. Suaranya tenang, tetapi mengandung ejekan. Aku memang berdosa, tetapi janji apakah yang telah kulanggar, kata Erwin. Sedianya kau akan menjadi manusia hebat sekali. Selain daripada manusia harimau, sedianya aku akan membuatmu jadi dukun paling besar di dunia ini. Kau akan dapat mengobati segala penyakit apapun yang tidak tersembuhkan oleh pengobatan modern. Tetapi kau tidak boleh membuat ilmu itu menjadi mata pencarian, apalagi untuk melakukan kejahatan. Tetapi kau melanggar janji. Kau tidak punya iman. Atau kau pelupa? Erwin masih belum ingat. Kemudian kata Saodah, bukankah kau berjanji bahwa kau tidak akan mengkhianati istrimu Indah, walaupun Ewis jatuh cinta padamu? Ingat baik-baik, bukankah kau berjanji? Ketika kau terlepas dari bahaya maut. Kini Erwin ingat, memang dia berjanji. Dan taulah dia kini mengapa dia kembali ke rumah Ewis, karena tidak punya iman yang cukup kuat. Dia membuktikan dirinya mau mengkhianati istrinya Indah. Datanglah petir menyambar rumah. Dia gagal, tetapi masih mengajak Ewis lari, karena dia belum juga melihat kesalahannya. Mungkin dia masih akan mau meneruskannya pada kesempatan lain. Disitulah baru dihadapkan pada suatu kenyataan pahit yang disangkanya Ewis kiranya hanya sebatang pohon pisang dengan pelepahnya. Tetapi mengapa dan bagaimana semua itu bisa terjadi? Semua itu ujian bagimu, Erwin, dan kau telah gagal.
Kau sampai hati mengkhianati istrimu yang begitu setia, yang tetap cinta padamu, walaupun dia tahu bahwa kau manusia yang sewaktu-waktu berubah jadi harimau. Ketika kau kembali ke rumah Ewis, kau tipu dirimu sendiri. Kau anggap kau hendak meringankan penderitaannya. Sebenarnya, nafsumu yang telah menyala. Inginkan diri Ewis yang masih gadis dan begitu cinta padamu. Coba tanyai dirimu ini, kau mendustai dirimu bukan? Sebagaimana banyak manusia memang mendustai diri sendiri untuk mengurangi atau menghapus dosanya, kata Saodah dengan tenang. Dan kemudian dia mau mengkhianati ayahnya lagi. Dia kepingin mati sebelum punya keturunan, kata suara Jalubuk. Kini dia menampakkan diri, dan Saodah pun memperlihatkan kepada Erwin bahwa dialah yang bicara tadi. Erwin menangis lagi. Dia menelungkupkan diri di tanah, badannya tergoncang-goncang. Lalu katanya, "Bunuhlah aku, ayah. Aku sudah tidak berhak hidup. Aku telah berbuat terlalu banyak dosa dan menyebabkan banyak derita. Nanti, kalau kau sudah punya anak, kau boleh menemani aku di dunia yang lain. Itu pun kalau anakmu sudah bisa bicara, sudah mulai mengerti bahwa dia punya kewajiban untuk memberi makan peliharaannya. Itu kewajibanmu, Erwin. Jangan mengelak, sehingga menyebabkan orang-orang tak berdosa harus menjadi korban si babiat nasakti," kata Jalubuk. "Turuti perintah ayahmu. Jangan kau membuat malu dia dan aku," kata Saodah pula. "Siapakah ibu sebenarnya? Maka berpihak pada ayahku." "Tanyalah pada ayahmu," kata Saodah. "Siapa Bu Saodah ini, ayah?" "Dia masih jalan makcikmu. Suaminya dulu saudara ayah. Dia tidak punya peliharaan, tetapi selalu berbuat kebajikan selama hidupnya. Dia gugur untuk negara dan bangsa kita di Kalimantan Barat. Makcikmu menyusul. Semasa hidupnya, walaupun masih muda, dia banyak menuntut ilmu. Tidak pernah digunakannya untuk kejahatan. Nah, kalau kau kini berjanji untuk menjadi orang yang baik, aku akan memaafkanmu," kata Saodah. Dan Erwin berjanji. Langit telah cerah, bahkan di ufuk timur kelihatan mulai memerah oleh sinar mentari yang segera akan menyinari belahan bumi yang mencakup Indonesia. Erwin berdiri dan tak lama antaranya dia telah berada di rumahnya kembali. Dilihatnya orang banyak berkumpul. Rupanya mereka mencemaskan dirinya karena berjam-jam tidak kembali. Kini mereka semua merasa lega, tetapi juga penuh tanda tanya. Apa saja yang telah dialaminya? Maka pakaiannya jadi agak kotor dan di sana-sini bahkan koyak. Tetapi orang-orang tidak berani bertanya, karena orang tua Indah telah menceritakan kepada mereka tentang ular tedung dan keris itu. Sebagian besar di antara tetangga Erwin itu yakin bahwa semuanya itu tentu kiriman dukun yang sakti atau punya ilmu hitam yang sangat kuat. Tetapi mereka juga meyakini bahwa ilmu Erwin tentu lebih tinggi lagi daripada itu. Makanya dia berani mendatangi dukun yang bermaksud jahat itu. Indah jugalah yang memulai. "Abang," hanya itu, dan dia memeluk suaminya. Erwin membiarkan tidak balas memeluk. Bukan dia tak merasa bahwa istrinya menunjukkan kasih sayang, kegembiraannya atas kembalinya suaminya. Tetapi dialah yang belum bisa menghapus malu dari dirinya. Seakan-akan semua orang di situ mengetahui bahwa tadi dia hendak berbuat jahat dengan wanita lain yang sama sekali bukan istrinya. Dia pun malu
karena sekarang dia merasa bahwa berhasilnya dia menolak segala bencana adalah semata-mata berkat bantuan ayahnya yang telah membunuh ular kedung dan oleh bantuan Saoda yang telah memberikan 2 potong kunyit. Dia pun merasa kini bahwa dia sebenarnya bukan apa-apa selain daripada seekor atau seorang manusia harimau yang biasanya dijauhi oleh manusia biasa. Oleh karena Erwin menunjukkan sikap bagaikan dingin, maka Indah menyangka bahwa ada sesuatu yang telah terjadi yang membuat Erwin jadi berubah. "Abang tidak menyukai Indah lagi?" tanya Indah. Erwin tidak menjawab. Dia menatap saja ke depan, disaksikan oleh kedua mertuanya dan keluarga lain yang hadir.